EQPN Radio, media informasi dan hiburan. The best campus radio in town. Ekipot makin tahu makin seru. Gimana nih kabarnya Ekemanias? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, kenalin di sini ada aku Tari Sasat ya, dan ada aku tentunya Yasmin Salsabila. Di sini kita akan membahas tentang quarter life crisis. nah, apa sih quarter life crisis itu, Yasmin? Nah, aku sendiri juga belum tahu nih, Tar. Kayaknya kita berdua ini belum tahu ya apa itu Iya, quarter life belum crisis tahu. gitu. Tapi nih, setelah aku cari-cari dan aku riset, quarter life crisis itu kayak orang yang dalam pertengahan umur 20 tahun, dia itu lagi bingung mencari jati dirinya ini, Tar. Oh, berarti pembahasan kita kali ini tuh cukup dalam ya dan cukup serius. Iya, kayaknya bakalan luas banget nih. Tapi kita tuh nggak berdua aja loh guys. Kita masih punya satu narasumber lagi. Narasumbernya itu cantik loh, Tar. Selain cantik, dia juga aktif banget dalam berorganisasi gitu. Selain itu, dia juga seorang influencer loh. Influencer Surabaya gitu. Iya dong. Oke, Ya udah daripada lama-lama lagi, langsung aja kita panggil guest star kita, deh. Yaitu Kak Adiba. Hai Kak Adiba. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Auranya positif banget ya Min ya? Wah, bukan positif lagi, udah kayak bidadari di depan mata ini. Cantik banget, Masya Allah, Ya bening Allah. banget. Oh, bukan bening lagi. Kak Adiba, kabarnya gimana sih Kak di masa pandemi ini? Baik alhamdulillah. Tetap semangat pastinya. Pokoknya tetap ngelakuin kegiatan-kegiatan positif bener dan banget tuh. tetap menjaga kesehatan. Kalau boleh tahu nih, Kak, kegiatan positif apa yang dilakuin Kak Adiba selama saat apa? Iya, masa seperti pandemi ini? kayak gini Iya. nih Kak. Kalau untuk kegiatan aku sehari-hari, aku kan juga lagi kuliah ya, ngelanjutin S2. Terus aku juga sebagai konten kreator, jadi lebih kayak ngabisin waktu aku untuk jualan juga, kayak belajar bisnis kayak gitu. Oh, berarti produktif banget ya Kak ya? Mm-mm. Cakep banget nih. Harusnya emang anak muda zaman sekarang ya kayak Iya, di bener, begini bener, ya. bener. Nah, kan tadi Kakak bilang Kakak lagi kuliah nih, Kak. Kakak kuliah di mana? Di UPN. Oh, diapain juga? Berarti Iya, sama jadi dong ya. sama dong, Aslinya. sama Oh, kayak kita. tapi by the way, ini aku dapat info katanya Kakak itu dulu juga anggota EQPN Radio ya Kak ya? Bener banget. Oh, Berarti aku sama juga. kayak kita ya, Kak? berarti kita masih satu family nih Kak Iya, aslinya ya? Oh, oke. Kalau boleh tahu tahun berapa itu Kak? Aku dulu di Eko UPN Radio tahun 2013-14an. Oh, BPH-nya BPH apa itu Kak? Aku dulu bagian marketing. Oh, Marketing. boleh, marketing. boleh. Cakep ya. Cakep banget sih. Nah, kakak sendiri nih, kakak kan banyak banget aktivitasnya ya, dan itu produktif banget gitu loh. Entah yang ikut organisasi ini, itu, acara ini, itu. Hobi kakak sendiri tuh apa sih kak? Kalau hobi aku apa ya? Hobi aku tuh paling kayak orang-orang pada biasanya kayak nyanyi, terus sama ini sih apa? Jualan Apa itu? gitu. Oh, jualan. Bagus banget ya, hobinya produktif juga ya. Oh gitu. Terus pekerjaan kakak sekarang apa nih kak? Selain jadi influencer nih, Iya. gitu. Kayak belajar bisnis sih. Oh, tetap bisnis ya. bisnis. Cocok Terus banget. ngikutin Wanita karir. organisasi kayak gitu sih. Oh, organisasi. Oke. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih kak, kan kita ini lagi mau bahas tentang quarter life crisis ya. Menurut kak Adiba sendiri, apa sih kak artinya quarter life crisis itu? Jadi kalau menurut aku quarter life crisis itu kondisi yang menggambarkan kita itu kegalauan diri kita itu untuk lebih ke arah mana mengambil keputusan gitu kan, apalagi di umur kita 20 tahun ini. Terus biasanya sih lebih kayak galau mengambil keputusan, terus mencari jati diri kayak gitu sih, sama bisa juga galaunya tentang hubungan relationship. Oke, benar banget sih. Terus gini kak, gimana sih menurut kak Adiba tuh ciri-ciri orang yang apa ya, yang lagi mengalami fase-fase itu quarter life crisis itu? Kalau ciri-cirinya itu mungkin kayak bimbang kali ya. Kita itu bimbang untuk mengarah kita itu mau kemana sih ke depannya, tujuan apa gitu nantinya yang bakal kita ambil. Terus kita itu juga apa ya, kok ngerasa kita itu kayak gini-gini aja, stuck
kok kayak nggak berkembang gitu kan. bener banget. Jadi terus habis itu lebih kelihatan sih kelebihan kita sama kekurangan kita. Jadi kita tuh kayak lebih mengukur, oh kekurangan kita apa ya gitu. Kayak menurut aku kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, Kakak pernah nggak mengalami hal quarter life crisis kayak kebimbangan gitu dalam hidup Kakak? Pernah, apalagi di umur aku yang sekarang menginjak Iya. 25 tahun. Kak, ngomong kakak udah 25 tahun ya? Aku Padahal kiranya face-nya masih 22. 21 sih. Aku 21. Malah ada satu, Iya, ya ampun. 21. Jadi Baby umur face aku- banget ya. Bener. Umur Ya aku yang ampun. sekarang kan pasti juga ngalamin yang quarter life crisis kayak gitu. Bener sih. Jadi aku tuh bingung untuk mengambil apa ya? Apakah aku harus kuliah dulu? Apa aku harus nikah dulu, atau aku gitu ya? mengembangkan bisnis dulu kayak gitu. Berarti bimbangnya macam-macam. Banyak Banyak banget. Kayak gitu Terus sih. gimana sih cara Kak Adibah itu buat apa ya? Buat akhirnya mengambil keputusan gitu loh Kak. Iya, kan dari kebimbangan Kakak ini kan banyak. Gimana Kakak milih kebimbangan itu? Kalau aku gimana ya? Aku tuh lebih fokus mana dulu yang lebih penting istilahnya. Kalau sekarang aku ngambil itu, fokus aku sekarang mungkin ini kan S2 aku udah kelar. Cuma tesisnya belum. Jadi aku lebih fokus dulu gimana caranya aku nyelesain kuliah aku sambil aku juga belajar bisnis kayak gitu kan. Jadi aku juga ngambil waktu di mana waktu luang itu aku bikin seproduktif mungkin. Jadi aku kuliah iya, aku tetap jalanin, terus aku juga belajar untuk berjualan, terus sama kegiatan aku sehari-hari sebagai kayak influencer, maksudnya ada barang endorsan kayak gitu sih. Jadi Iya aku sih, lebih bener memilah mana yang lebih penting dulu yang bisa aku kerjain sambil apa ya? Ya udah nunggu aja waktunya, pokoknya lebih berjalan aja gitu. Oh gitu. Bisa dong Kak kalau gitu di share apa ya tips and tricksnya gitu loh buat apa ya para pendengar setia Eke Pods ini biar apa ya biar yang lagi pada bimbang gitu untuk menghadapi quarter life crisis ini biar apa ya bisa nemu pencerahan gitu Kak. Apa ya, kalau menurut aku sih lebih mengembangkan diri kali ya, kayak berhenti membanding-bandingkan diri. Terus kita itu harus fokus apa yang mau kita jalanin gitu, jadi kejar mimpi gitu kan. Terus habis itu stop membanding-bandingkan diri juga. Pokoknya kita itu harus memilih lingkungan yang benar-benar bisa membawa kita ke aura yang lebih baik gitu kan. Dan juga terakhir berhenti untuk mencari alasan. Maksudnya itu kalau untuk Mencari alasan mencari- untuk menunda sesuatu yang baik gitu ya. Kalau menurut aku sih kita harus stop untuk mencari alasan. Kayak misalnya kita harus melakukan sesuatu, kalau misalnya nantinya jatuhnya kan ada tuh kayak yang males-males gitu kan, nanti aja deh selesaiin kayak gitu. Kayak kemarin aku tuh sempet kayak gitu kan, kayak kuliah aku tertunda. Akhirnya aku tuh kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini terus gitu. Emang kita itu harus mencari alasan untuk nggak menunda sesuatu itu. Kayak ngasih gebrakan baru gitu ya. Iya, tapi cara ngasih gebrakan dan ngebangkitin kita itu gimana sih? Iya gitu Kak. Iya Kak. Gimana biar kita tuh timbul apa ya timbul kesadaran diri kalau kita tuh emang nggak bisa kalau kita stuck di sini terus karena kan kita nggak bakal bisa berkembang gitu kan. Itu gimana tuh? Sih itu kan sesuatu itu terpacu mungkin terlihat dari lingkungan kita juga kali ya, ngelihat Oh, berarti orang-orang. poinnya lingkungan ya Kak. Benar. Terus Iya, jadi kita ngelihat orang-orang di sekitar kita. Masa sih kita mau kayak gini-gini aja stuck? Seenggaknya kita melakukan hal baru, sesuatu yang apa ya, kita kalau dari dirinya sendiri masa sih mau kayak gitu-gitu terus. Otomatis kita juga harus melakukan sesuatu hal yang bisa membuat kita itu bisa lebih baik gitu ya kan. Entah itu nanti menghasilkan punya pertemanan baru atau hasil yaitu entah membuat bisnis yang akhirnya nanti bisnis itu berjalan dengan lancar, berkembang gitu kan. Pasti kita harusnya punya pikiran seperti itu sih. Iya sih kalau dari aku sendiri juga setuju sih sama statement yang jangan banding-bandingkan diri sama orang lain. Padahal sebenarnya ngomong tuh gampang kan. Jadi kayak ngomong tuh gampang tapi ketika ngelakuin emang susah. Karena aku sendiri juga ngerasa orang lain tuh sering muji gitu loh Kak, bilang ih Tarisa hebat ya, Tarisa punya bisnis ini dan bisa bagi waktu secara mudah gini-gini. Tapi mereka juga, tapi aku sendiri jalaninnya juga sesusah itu gitu. Dan aku juga masih sering yang namanya banding-bandingin diri, kayak aku ngelihat misalnya nih Kak Adibah udah sampai di titik ini tapi aku masih di titik ini gitu loh.
Gitu sih Kak, emang sulit aslinya ya. Ya percaya aja sih kalau semua orang tuh pasti ada masanya gitu kan. Benar. Iya, Pokoknya mungkin orang itu mungkin lebih dulu, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Bener gitu kan. banget. Jadi selagi kita masih bisa melakukan hal-hal yang sekiranya positif itu tadi, jadi ya kita harus tetap percaya diri kalau kita itu bisa gitu. Entah waktunya kapan, yang penting kita udah usaha dan semuanya ya udah Iya, benar. apa kayak diserahin sama yang di atas gitu. Bener banget sih. Tapi gimana sih Kak Adiba kok awalnya gimana? Maksudnya tiba-tiba kok bisa ikut organisasi ini, ikut organisasi itu gitu? Apa emang karena teman ke teman atau kayak gimana tuh Kak? Apa ya, mungkin ya pasti juga ada awalnya tuh dari ajakan temen juga. Cuma kalau misal aku pribadi sendiri juga suka suka untuk bergabung. Aku tuh orangnya suka memulai hal-hal baru gitu. Jadi aku men-challenge diri aku sendiri gitu. Misalnya ada apa nih gitu. Kalau misalnya itu baik gitu, oke, aku tertarik dan aku tuh mau mencoba hal itu gitu. Jadi dari situ sih, emang dari diri aku yang emang ingin mencoba hal-hal baru gitu. Jadi yang organisasi apapun selagi aku nyaman, ya udah aku lanjutin. Tapi kan sulit ya Kak, misalnya gini nih, ada anak yang pendiam, terus dia tuh lagi ngadepin ini quarter life crisis gitu, terus dia tuh juga bimbang kan antara dia pengen ikut organisasi ini, ikut itu, tapi dia nggak punya itu loh, relasi gitu loh Kak. Terus kayak gimana dong kalau gitu? Sedangkan kan kalau misalnya kita ini kayak kakak gitu kan punya relasi banyak, jadi gampang buat masuk ke sana sini. Tapi gimana kalau misalnya ada anak yang nggak punya relasi gitu Kak? Terus dia harus kayak gimana tuh menurut Kak Adiba? Gimana ya, itu tuh kalau kayak gitu tuh emang dari dirinya sendiri nggak sih gitu kan. Kayak kita tuh memacu, kalau kalau dari dirinya sendiri yang nggak mau untuk bergabung atau bersosialisasi sama orang kan susah juga. Iya, tapi makanya kenapa ada orang, ya untung-untungnya juga kalau misal ada orang yang mau ngajakin gitu kan. Bener. Tapi makanya kita sendiri itu harus bisa seenggaknya juga belajar untuk explore gitu loh. Iya bener sih, bener. Malah harusnya kita tuh yang lebih aktif ya kayak cari informasi, lagi pula sekarang kan juga gampang banget kan cari di internet, ada situs yang buka organisasi ini, organisasi itu gitu. Iya, bener. Pendengar setia Ekepos, jadi kalian tuh harus selalu aktif buat cari info di internet. Lagi pula sekarang Google kan juga udah banyak informasinya. Iya, bener banget. Iya. Itu sih. Q&A time. Terus nih Kak, selain itu ada juga nih pertanyaan dari dari sobat Ekemania. Ada beberapa sih yang nanya. Ada dari siapa tuh? Ini yang pertama dari Bung Upi. Bung Upi. Langsung aja ya. Kak, apakah spiritual juga berpengaruh dalam bangkit dari quarter life crisis? Mantep banget nih pertanyaan ini. Itu aku langsung jawab nih. Boleh. Kalau spiritual itu kayak keyakinan gitu nggak sih? Benar. Iya, benar. Nah, kalau keyakinan itu apa ya? Kayaknya juga termasuk kali ya. Jadi kita tuh kayak percaya percaya tentang gimana sih apa yang kita yakinin itu, yang kayak itu juga bisa nyambung sama ngubah mindset kita nggak sih? Gitu Benar-benar. kan? Jadi ngubah mindset kita yang tadinya kita itu lagi di posisi down banget, terus akhirnya kita itu juga akhirnya percaya kalau suatu hal yang terjadi tadi itu bisa aja kan udah takdir gitu ya Kak ya. Udah jalannya kayak gitu. bisa. Terus ini ada pertanyaan kedua nih Kak dari Kiki Nasih. Gimana caranya kita untuk antisipasi ketika menghadapi quarter life crisis ketika belum 25 tahun? Kan quarter life crisis ini dikenal kan kita umur 20-an gitu kan. Nah, Iya, kalau kita belum umur 25 tahun tuh gimana sih cara antisipasinya? Mungkin ini buat adik-adik umur 17-an gitu kali ya, 17-18 tahun gitu loh Kak. Yang udah Yang namanya baru ABG gitu. Namanya ABG itu kan Iya, sering iya. sering bingung. ngerasa udah dewasa gitu loh Kak. Iya, Jadi udah bener. ngerasa kayak aduh aku udah ngalamin quarter life Iya. crisis nih, padahal dia belum apa-apa gitu. Apalagi biasanya ABG itu kayak pengen cepet-cepet gede gitu ya, Kak. Nah, antisipasinya tuh gimana sih Kak? Kalau antisipasinya mungkin jangan terlalu pikir
kesana-sana juga kali ya, maksudnya kalau umur-umur di bawah 20 kita itu lebih fokus untuk kayak meningkatkan apa sih yang kita punya gitu, kayak apa yang kita bilang itu meningkatkan ini sesuatu. Oh, kayak bakat kita gitu Bakat ya. ya, lebih ke Oke. bakat sih. Kalau aku sih saran, maksudnya semua mungkin pernah terjadi kali ya, apalagi yang anak SMA yang belum 20 mungkin galau-galau gitu. Bener. Tapi galaunya bisa karena cinta sih kak. Galaunya Cinta cinta monyet. monyet. Betul. Ih Kecintaan. bareng ya kita ya. Mungkin tuh kayak belum merasakan bingung antara entah nanti kuliah di mana ya, mungkin Oh, iya, memikirkan bener. yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku sih boleh saran, lebih mendingan kayak lebih fokus ke bakat aja, gimana caranya kita mengasah Ngembangin diri. bakat, Bener ngembangin banget. diri, memperbanyak teman kayak gitu kan. Jadi itu sih tadi. Oke, kita next lagi ada pertanyaan Oke, kita selanjutnya. next. Pengen cerita. Jadi aku ada keinginan sama niat buat kerja, tapi mengapa rasa malas selalu menghantui? Ini tuh sebenarnya agak kurang nyambung ya. Cuman ya udah sih ya. Nggak apa-apa sih kak. Mungkin bisa dijawab tuh kak. Jadi dia tuh pengen kerja tapi rasa malesnya tuh kuat banget gitu kak. Nah sebagai kakak ini kan ya business woman juga kan, wanita karir gitu Iya, loh. bener Mungkin banget. bisa kasih tips and triknya gitu kak biar dia nggak males lagi. Kalau kita mau kerja, otomatis sebisa mungkin kita harus membuat diri kita itu nyaman dulu sama keadaan di situ. Otomatis nanti kalau kita mau melakukan sesuatu pasti juga lancar-lancar aja. Iya sih bener sih. Emang paling enak tuh ya jadi apa ya? Apa sih itu namanya yang kita Apa? yang Apa kita tuh, wirausaha gitu loh. Kita Oh, tuh iya, berwirausaha wirausaha. gitu. Jadi kita bosnya. Oh iya sih. Iya gak tapi sih kak? Enak kan? Enak kayak gitu kan daripada kita ikut orang kan kita Iya dimarah-marahin sih. terus pasti Tapi ya. mulainya agak susah nggak sih Tapi itu kak? pusing juga sih. Iya. Kan kita harus Iya, juga bener sih. memikirkan Iya, konsepnya Konsep. gimana? Konsep Terus- bener. Terus pasarnya itu agak susah nggak sih kak? Iya emang semua kan ada plus minusnya Oh sayang. iya sih benar. Jadi juga nggak ada sih. pekerjaan Kak, itu yang mudah. Tolong gitu itu kan. mikir dideketin lagi, mohon maaf. Karena suara Kak Adiba itu lemah lembut gitu loh kak. Jadi Oh my god, aku harus samar-samar. teriak-teriak. Iya jangan teriak-teriak juga tolong. Ada lagi nih, ini kayaknya tuh anak-anak tuh pada minta Apa tuh? tips and trick terus ya. Iya. Kayaknya Apa masih tuh, guys? kurang ya tips and trick Bener. dari Kak Adiba ini. Gimana tuh? Ini udah kali ya. Suaranya, aduh cakep banget suaranya. Oh gini, pertanyaan selanjutnya. Tips time management buat mahasiswa dong kak. Nah, Gimana tuh? Gimana? Apalagi Kak Diba kan masih mahasiswa juga hitungannya kan semester iya bener. Tapi kan ambil udah S2, mau bener-bener. Gimana tuh kak? Kalau untuk tips manajemen untuk mahasiswa sendiri, kita itu kalau aku ya dulu waktu kuliah itu harus bisa membagi waktu kan. Kita itu bener. membagi waktu ya, dilihat dulu kuliahnya berapa lama. Jadi emang untuk main-main itu sedikit gitu ya. Kalau aku dulu itu kalau di usia kayak kalian gini masih banyak main-main gitu kan. Bener. Tapi pas aku udah masuk ke sini dan aku ngerasain S2 itu kayak lebih apa ya? Mungkin kuliah tapi harus tetap ini sih, balance sih antara main dan juga kuliah gitu, guys. Gitu. Tapi kan ada kadang tuh ada yang itu loh kak. Apa karena dia udah fokus sama kerjaannya, jadi akhirnya dia tuh gampangin kuliahnya gitu loh. Karena aku sendiri kan juga ya aku sendiri kan juga apa ya, juga buka kayak jasa joki gitu loh kak. Itu banyak banget tuh kayak ngejoki karena mereka tuh kerja gitu. Iya, jadi mereka tuh kerja jadi joki ini untuk joki tugas kuliah. Tugas. Tugas kamu terus gimana kalau kamu Ya, ngejoki? bisa Tan? dong, Oh, berarti bisa, kamu bisa bagi tenang. waktu dong ya. Benar gitu. Game time! Oke nih kayak pertanyaan yang serius-serius udah cukup kali ya. Udah Kan cukup kasihan juga nih. dong Kak Adiba dari Beneran. disuruh mikir. Iya, sih, bener-bener. Ada- Ini udah kayak tegang banget nggak? Kita sih sharing ya dalam guys, ini banget. lebih Bener. ke sharing. Ini sharing kan ya. Jadi daripada kita apa? Daripada kita tegang terus nih, Betul. mending kita langsung aja main main games. games.
Kita bakalan nge-games nih, Gamesnya Kak. apa? Oke, gamesnya Gamesnya tuh aku spill ya, Kak. Oke. Namanya tuh This or That. Oh, oke. pasti udah pernah dengar kan? Udah, Bisa udah. lihat? Benar, Oke, benar jadi banget. ketentuannya nanti kakak tuh dikasih waktu 3 detik untuk menjawab. Jadi Iya, antar pilih benar. ini atau Jawabnya pilih harus itu. cepat berarti. Harus cepet biar kayak Nggak boleh mikir-mikir dulu. Ya kan kalau misalnya cepet kan pasti tahu ini Ah, jawaban oke. asli, Asli kan atau pasti enggak. benar, Jadi asli harus atau spontan enggak. ya. Iya benar harus spontan. Ayo, Udah ayo, siap Kak. belum? Siap. Oke. Jangan tegang-tegang, Kak. Oke, Santai, santai. yang pertama, bisa baca pikiran atau bisa lihat masa depan? Bisa baca pikiran. Oke, kenapa tuh kak? kenapa tuh, Kak? Kenapa bisa? Kalau aku sendiri sih aku milih bisa lihat masa depan ya, karena aku bisa tahu. Iya deh, masa depan deh. Bisa nggak sih diganti? Oke, tadi kakak juga apa? Kakak pilih bisa baca pikiran, kenapa tuh kak? Atau biar kita bisa tahu kita dijulitin orang apa enggak sih gitu ya? Sempat mikir gitu. Astaga, tapi itu resiko influencer. Tapi nggak enak tahu, Kak. Nanti overthinking mulu nggak sih iya, bawaannya? benar. Iya Ya udah, kan? bisa diganti nggak sih? boleh. Kalau Agak ngeri juga Oke, istilahnya yaudah kalau dua-duanya aja kita Oh, iya, tanyakin. iya. Kalau bisa bisa baca pikiran nih kenapa nih pengennya? Kenapa tuh, Kak? apa ya, kita ini kalau baca pikiran itu kayak seru aja nggak sih, kayak gini nih, iya. lo nggak tahu kan pikiran kalian tuh apa gitu kan. Bener, Jadi kayak bener, lebih bener. seru, jadi kita lebih tahu Kita oh, tahu orang isi ini hatinya orang ini kayak gini gitu ya, tulus atau enggaknya. Oh, aku sih gitu. tulus, tak. Aku tulus banget sih kalau aku. Oke, jadi kayak boleh. gitu sih, kayak lebih seru, kayak misalnya ya kan kita tahu aja gitu kan benar. orang. Kalau- Lagi ngebatin apa enggak gitu kan ya. Kalau masa depan mungkin, tapi agak-agak ngeri juga kalau misalnya kita tahu masa depan yang Iya ngeri gitu ya. ngeri, Tapi buruk, ngeri sedep astagfirullahaladzim. iya sih. Tapi kan kita bisa prepare kak. Iya. Misalnya nih kita tahu besok bakal A gitu. Akhirnya kita buru-buru tobat atau apa Iya, gitu kayak, iya kan? Iya sih, benar. Oke langsung next ke pertanyaan next. nomor 2. Plan everything or go with flow nih, Kak. 1, 2, 3. Apa tuh? Apa tuh? Everything. Oh, jadi kakak tuh tipikal orang yang selalu ngeplan gitu Berarti ya kayak. harus terstruktur ya, Kak. Bener. Berarti perfeksionis apa enggak gitu, Kak? Apa ya, kalau misalnya kita udah ngeplan sesuatu, kita jadi tahu nggak sih apa aja yang kita rencanain gitu Oh, iya, loh. bener Jadi kalau bener. ngikut aja ya udah, mau kamu dianuin orang Kayak gimana nggak punya kan pendirian mau. gitu ya kak ya. Oh iya benar-benar. Jadi lebih milih ngeplan sesuatu dari jauh hari. Iya, biar bener kita sih. tahu Iya, bener-bener. supaya kita itu nggak Ya salah ada nantinya bener. gitu kan. Bisa be aware dan be Iya. prepare juga Iya. gitu. Karena aku dulu juga orangnya tuh ya ngalir aja gitu kak. Jadi nggak pernah yang namanya ngeplan. Tiba-tiba aku besoknya ke Jogja, tiba-tiba besok ke sini gitu. Tapi sampai sana nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi kalau masalah pergi-pergi enak. Dadakan. Iya sih, benar. Pasti jadi nggak? Kebayang nggak jadinya? Benar, banyak nggak jadinya. Iya. Cuma Gagal gitu. Cuman tapi aku sekarang lebih suka ngeplan sih orangnya, biar Iya lebih sih. terstruktur juga. Tapi kalau gitu. masalah liburan mending nggak usah di-plan, Kak. Kalau Banyak Tahu nggak aja jadinya. ya, Iya, bener. besok berangkat iya, gitu. bener banget. Oke, Ayo sekarang lanjut, yang Kak. ketiga. Ini sulit sih, sulit banget. buat cewek ini sih. Aduh, sulit banget ini. Oke, keluar nggak pakai alis atau nggak pakai lip tint? Saya alis. Oh, Oke, kayak semua cewek bakal pilih nggak pakai alis ya, kecuali yang alisnya gundul. Aku alis aku juga gundul, guys. ya. Mana ada sih kak Dipa Ini cantik kan kayak gini? pakai ini. Tapi kalau misalnya nggak pakai lip tint kan jatuhnya malah pucat. Iya, bener kayak orang sakit gitu ya kayak. bener. Jadi milih tadi nggak pakai alis. Nggak pakai alis, tapi emang bener Oke, sih. bener sih. Bener, kita kan juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga agak susah banget sih, Kak. Apa tuh? Cowok romantis atau cowok Humoris. humoris? Lebih humoris. Kenapa tuh, humoris. Kak? Kenapa Lucu, tuh? seru. Kayak nggak bakal bosan aja gitu jatuhnya. Oh, Iya sih, Kalau cuma aku ya, benar-benar. Tapi Tapi kalau aku sendiri tuh aku lebih suka cowok Dia romantis. romantis, karena aku bucin parah gitu loh kak. Mungkin Jadi aku udah terlalu ini kali ya. Kebayangkan kalau cowok romantis itu lebih kenapa? akhirnya ilfil gitu kak. Gimana tuh? Enggak sih, kayak kalau untuk pengalaman pribadi aku tuh
banyak ininya kalau cowok romantis. Apa banyak Oh, itu banyak omongnya gitu. banyak bohongnya gitu ya. Ngomong doang tapi nggak ada tindakan mungkin gitu. Tapi ya. kalau misalnya cowok yang humoris itu lucu, seenggaknya kan dia bisa bikin aku ketawa terus. Tapi masa iya ketawa terus, Kak? Beda kali ya. Iya beda. beda. Oke, buat cowok-cowok Ekemania nih ya, kalau pengen deketin ke Adiba harus humoris, oke? Humoris, Harus ingat-ingat. seru dulu kayak. Tapi humoris sama seru emang beda ya kayak. Beda sih. Seru, sama kali ya? Iya sama dong. Sengaja Kalau kan cowok lucu. humoris udah pasti seru, tapi kalau cowok seru belum tentu humoris gitu kali ya. Sama enggak sih? Ya, tahu. Miripan. Oh, Ya, mirip lah, kemiripan. mirip. Pokoknya harus sefrekuensi dulu lah. Ya, bener. Betul. Terus yang selanjutnya, chat dirit aja atau chat belum dirit tapi udah upload snapgram. Ini juga menyakitkan banget buat Chat di ya udahlah nggak apa-apa, update dulu aja, tapi yang penting nanti dibales. Kalau aku tuh keselnya kalau chat udah di read ngapain nggak langsung dibales sih gitu. Oh, Iya sih, ini tuh konsepnya tuh ketika bertengkar gitu loh kak. Misalnya kakak nih sama cowok kakak gitu ya. Terus kakak ngechat, tiba-tiba tuh nggak di-read tapi dia hapus snapgram. Kan kesel banget Oh, kan? itu kesel sih. Itu Nah kesel banget kayak dia tuh asli buka HP, cuman Udah. emang sengaja nggak nge-read kesel gitu lagi kan. sih, udah pengen banting HP. Oh ini sama cowok? Iya, sama cowok. pacar. Iya, sama Oke, pacar. nggak apa-apa deh, aku di-read dulu aja. Dirit, iya bener, yang penting kan kebaca dulu kan. Iya. Entah misalnya kita ntar bertengkar hebat, terus ntar chat kita yang penting udah dirit gitu Diri sih doang, aku. tapi kan nggak dijawab kan. Ya ntar pasti, yang penting dia udah baca duluan. Kalau Oh, iya dia tahu kalau sih. kita marah. Gitu. Tapi aku kalau misal cowok aku tahu nih sibuk, aku tuh lebih ke ini sedikit cerita ya guys. Maksudnya, boleh. makanya aku tadi tuh agak-agak bingung, kebiasaan mungkin udah akunya terlalu sabar apa gimana. Jadi kalau aku udah ngechat nih tapi nggak dibales gitu kan, tapi di update status atau apa, itu udah terbiasa, jadi ya udahlah bodo amat gitu loh. Oh gitu. Jadi udah kebal. Udah kebal. Nah aku lebih keselnya kalau chat udah kerit Tapi nggak langsung tapi nggak langsung dibalas. dibales. Iya sih. Apa gitu. susahnya ngetik tar? Iya. Betul. Tapi kita harus positive thinking dong. Barangkali emang lagi sibuk gitu Tapi kan bentar ya, bentar ya, nggak sampai sedetik. bener. Aku juga masih gitu. Tapi pada dasarnya pada pikiran cowok-cowok itu biasa aja sih kak. Tapi kitanya ini udah overthinking Iya, duluan. bener, sebagai namanya juga cewek Iya, kan ya. cewek. Udah kemana-mana gitu pikirannya. Betul. Ada lagi tuh. Ada lagi. Lanjut nih kak. Morning person atau night person? Morning person. Iya, udah udah kebaca sih. Udah ketebak kebaca banget. Kelihatan banget kan. Iya kan? Vibes-nya positif, selalu produktif banget. Nggak mungkin lah malam-malam. Kalau kita mah ya kelelawar ya. Iya lah, kalau aku malam-malam sih tar. Oke, next. Bisa kembali ke masa lalu atau bisa pergi ke masa depan? Satu. Masa depan. Oh, Masa depan. Kenapa Kenapa tuh? Masa depan. Oh, berarti kakak itu tipikal orang yang nggak pengen nginget-nginget masa lalu gitu ya? Iya. Terus kenapa tuh? maksudnya, ya emang nggak mau balik aja. Oh, tapi kan kadang tuh apa ya kak? Kayak ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu. Atau salah-salah kita pengen kita benerin di masa lalu gitu kan bisa. Iya, mungkin mau apa ya, berbenah diri gitu kan. Iya, tapi kalau aku lebih fokus ke masa depan, mungkin yang kemarin-kemarin itu udah, mungkin jadi evaluasi aja, pembelajaran. Tapi Oke. setelah itu ya udah lebih milih ke masa depan, lebih baik aja gitu. Bener Oke, sih. bener Emang kita harus selalu menatap ke depan kan ya. Kalau misal, kalau misal iya gitu? terlalu mikirin masa lalu kan nanti takutnya malah terpuruk nggak selesai-selesai. Iya sih, benar. Tar. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pilih makan tapi nggak bisa minum atau minum tapi nggak bisa makan. Pilih minum nggak bisa makan. Pilih minum nggak bisa makan. Iya bener sih, semua orang jamnya gitu tar. Pilih minum tapi nggak bisa makan. Aku kok kebalik ya. Enggak. Aku tuh milih makan tapi nggak minum, tau gak sih? Kamu itu sekte apa tau? Ya ampun. Kakak sendiri kenapa tuh kok milih minum tapi nggak makan? Aku tuh masih kayak kuat kalau untuk nggak makan, aku masih kuat. Tapi kalau minum Pasti kan haus, dehidrasi nggak sih kamu? Oh, boleh sih. Kalau makan terus nggak minum, kalau keselak gimana? Nah, kalau seret gimana? Terus kamu ceguan gimana kalau nggak minum? Aneh kan? Yang penting harus Iya ada sih, minum cuman sih. cuman aku kalau makan ya udah makan aja nggak pakai minum kadang itu. Astaga. Iya bener. Kamu nggak seret pencernaanmu Lar. Enggak. Aduh, kita nggak kerasa ngobrol-ngobrol panjang lebar. Iya, Padahal
padahal masih banyak banget yang pengen diomongin ya. Padahal aku pengen gali-gali lebih banyak sih. Iya, nggak kerasa banget waktunya udah mepet, udah habis. Soalnya Kak Adiba itu nyaman Vibes-nya banget positif nggak sih? banget tau gak sih? Padahal kita Aduh, juga guys. kita juga barusan ketemu, Iya, tapi tapi ngobrolnya udah juga nyambung gitu ya. nyambung, bener banget sih. Kayak gini, sebelum kita closing nih, kakak tuh ada nggak sih pesan-pesan nih buat audiens, buat Eke Mania? Tentunya. Ya mau disampaikan apa Iya, gitu, mungkin wejangan-wejangan pesan-pesannya, dari kakak. Apa ya buat teman-teman yang udah memasuki usia 20 tahun, nggak apa-apa, maksudnya tetap jalanin, kalian harus tetap percaya diri, bangga sama diri kalian sendiri. Kalaupun kalian dalam suatu masalah atau dalam posisi down, sedown-downnya, anggap aja kalian harus ini tuh masih bisa dilaluin, kalian bisa ngelewatin. Pokoknya kalian tetap harus sabar dan fokus apapun, atau kalian pernah disakitin gak apa-apa, ikhlasin aja. Kalian harus tetap fokus ke depan dan menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya. Oke, dalam banget sih Kayak emang gitu ya dari tadi ya. Oke, jadi buat Eke Mania yang masih pengen sharing-sharing lagi nih sama Kak Adiba, bisa Atau mungkin mau kenalan sama Kak Adiba. mau kenalan lebih jauh lagi, mungkin Kak Adiba bisa promosi Instagramnya Kak. Iya. Teman-teman bisa follow Instagram aku @adibarahman. Udah, jangan lupa di follow. Iya. Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan podcast selanjutnya Eke Pods hanya di IG Eke UPN Radio dan Di YouTube kita yaitu Eke UPN Radio. jangan lupa dengarkan di Spotify Akrab. Akrab. Jangan lupa caps lock jebol AKRAB. Iya, benar sekali. Oke, oh ya Kak, sebelum Iya, kita sebelum penutupan, Oke. pamit undur diri nih sebelumnya. terima Kita kasih mau- banget Kak Iya, Adiba terima udah kasih, nyempetin ya. waktunya. Aku juga makasih banget. Iya, Di makasih tengah-tengah banget. kesibukannya Kak Adiba nih kan, pasti bener-bener. jadwal padat Di tengah banget. bisnisnya Kak Adiba. Waduh, bener. Semoga Kak Adiba juga sehat selalu, Amin. bisnisnya Kalian lancar juga. terus. Amin, bisnisnya gitu. semoga semakin besar gitu ya. Bener. Aku juga makasih banyak udah diundang sama Eke UPN Radio. Dan Kita kan masih keren satu ini. emang sih cuman Eke UPN Radio yang paling keren. Bener. Oke, tapi sebelum kita penutupan nih, nanti Iya, bener. gimana kalau kita tagline dulu Kak? Kita Gimana tuh? Tagline-nya nanti kalau misalnya aku bilang Eke Pods, jawabnya makin tahu makin seru. Jawab gitu, ya Kak. Makin tahu makin seru. Iya, Siap, benar. udah siap, Kak? Udah siap Oke, Kak. siap. udah siap. Oh, nanti ADP kesana ya Kak ya? Iya, ada di sana ya Kak. Satu. Ayo dong Tar. Sebentar. Oh, oke. Sabar dong, kenapa sih keburu-buru itu? Oh, kan aku iya. masih pengen lama-lama Oh, sama iya Kak sih, Adiba. ya ampun, di depan Gimana bidadari, sih? lupa, Iya, lupa. Kak Adiba Iya, tuh iya. jadwalnya padat, Oh, iya, susah bener-bener. Iya, bener. ketemu kita. Kapan lagi kalau nggak sekarang kita ketemu sama Kak Adiba? Oke, yaudah kita langsung aja. Eke Pods, makin tahu makin seru.